Eh, Mari buka dengan saya di dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ini menjadi ayat inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Itulah mengapa di dalam judul perenungan ini saya pilih judulnya Memuliakan Nama Tuhan. Saya ambil dari kitab Matius pasal 9, pasal 6 ayat 9. Ada yang bisa baca? Matius pasal 6 ayat 9. Supaya kita sedikit ada interaksi. Ada yang punya Alkitab di sana? Boleh tolong bacakan Matius pasal 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Oke, Karena itu Allah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. baik, terima kasih, Mira. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Coba analisa bahasanya. Dapatkah seorang James menguduskan nama Tuhan? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Masa kita hanya bilang dikuduskanlah namamu seperti satu perintah, seolah-olah dengan ungkapan saya seorang James, nama Tuhan langsung kudus. Sebenarnya ungkapan ini, kalau kita lihat di dalam penggunaan bahasa sebenarnya, bukan demikian maksudnya. Jadi ini bukan masalah salah penerjemahan, tidak. Tetapi kita harus datang pada pengertiannya. Untuk kata hagiazo, yang diterjemahkan jadi hallowed, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya dikuduskan. Sebenarnya pengertiannya, dengan namamu, saya menjadi kudus. Itu pengertian sesungguhnya. Makanya ungkapan Yesus ketika dia mengajarkan murid-murid berdoa, dia sementara memaparkan sehubungan dengan di mana nama Tuhan itu menguduskan kita. Yang menjadi pertanyaan, nama yang mana yang akan kita kuduskan? Ada berapa banyak nama Tuhan? Saya lihat di sini, saya catat, nama Tuhan itu dimulai dengan kata Eloah. Dari Eloah, bentuk jamaknya Elohim. Yang kalau diterjemahkan itu menjadi Allah yang perkasa, yang kuat, dan masyur. Dan dia juga ketika digunakan dalam kitab Kejadian pasal 1, kata Elohim menjadi jamak untuk penciptaan, di mana pernyataan eksistensi kealahan atau keberadaan Allah. Itu penggunaan bahasa Elohim, nama Allah. Dan juga ada nama yang lain disebutkan El Shaddai. Shad dalam bahasa Aramaik itu adalah konsep filosofi untuk sumber hidup dan sumber kekuatan. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia ketika Abraham memberikan nama El Shaddai, dia terjemahkan menjadi Allah Maha Kuat, pelindung bagi Yakub. Ada juga kata Adonai, adalah penggunaan memanggil nama Tuhan
Ketika orang Israel tidak dapat menyebutkan kata Yahweh karena bagi mereka itu kudus, dan mereka gantikan kata Yahweh dengan kata Adonai. Dan juga ada yang menyebutkan Yahweh atau Jehovah, ya. Yang kalau kita perhatikan muncul kata itu ketika Tuhan meminta Musa untuk memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sana Musa bukan menanyakan nama Tuhan. Dia tanya, siapa yang mengutus saya? Nanti muncul nama Tuhan, itu nanti di pasal 33. Jadi Musa tanya, siapa mengutus saya? Di dalam dari cara pengungkapan itu, dia bukan menanyakan nama. Dia tidak bilang, nama siapa namamu yang akan saya tanyakan kepada mereka. Karena di saat itu, orang Israel telah dipengaruhi dengan dewa-dewa Mesir, banyak sekali nama Tuhan di dewa Mesir. Dan orang Kanaan banyak sekali nama Tuhan di dalam Kanaan. Dewa-dewa mereka terlalu banyak. Makanya untuk menggunakan kata Yahweh di situ, dia sementara mengutarakan I am is I am, artinya aku adalah aku. Di mana Tuhan sementara menyatakan kepada Musa, karena ingat di dalam percakapan ini Musa ada keraguan, dia tidak mau pergi. Jadi Tuhan memperkenalkan kata Yahweh kepadanya untuk untuk menghilangkan keraguan Musa. Jadi Yahweh itu bukan satu nama yang mutlak, tetapi itu adalah ungkapan untuk menghilangkan keraguan. Aku adalah aku. Kamu tidak perlu ragu apa yang kamu lakukan yang terbaik, aku di sana. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka, aku di sana. Aku adalah eksistensi Allah yang hidup, bukan Allah mati. Dan yang berikut juga ada yang sebut dengan Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yahweh Nisi, Tuhan yang adalah panji-panjiku. Dan di sini saya lihat ada Kadesh M Kadesh, Yahweh M Kadesh atau El Kadesh, Tuhan yang menguduskan. Yahweh Shalom, Tuhan yang menyelamatkan, yang kudu, yang saleh, salam, shalom. Yahweh Elohim, dia adalah Tuhan Allah, keeksistensian Allah. Sikenu, Tuhan keadilan kita. Yahweh Rohi, Tuhan Allah gembalaku. Yahweh Syama, Tuhan hadir di situ. Sabaot, Tuhan semesta alam. Elion, paling Allah yang maha tinggi. El Roy, Allah yang melihat. El Olam, Allah yang kekal. El Gibor, Allah yang perkasa. Sekarang pertanyaan saya. Nama yang mana yang dimaksudkan Yesus? Ketika dia katakan, dikuduskanlah namamu. Ini menjadi pertanyaan. Ini terlalu banyak nama. Dan di dalam konsep Ibrani, nama Tuhan itu adalah satu karakter. Makanya nama-nama El Gibor, Olam, El Roy, itu sesuai dengan kondisi terjadinya peristiwa. Jadi kalau contoh ini, saya terkenal seorang pencuri. Begitu mereka dengar nama James, mereka akan bilang, si pencuri. Jadi James itu bukan lagi dikenal sebagai hanya sebuah kata, tapi dia menyatakan karakter. Demikian di dalam konsep berpikir Alkitab, di dalam konsep orang Ibrani yang Tuhan pakai untuk melatar belakangi penulisan-penulisan itu. Dan kalau kita mau lihat, kalau kita mau lihat eh, penggunaan nama untuk lebih membuktikan bahwa nama Allah itu siapa. Saudara boleh buka dengan saya
Ini permohonan Musa kepada Tuhan. Kalau di Keluaran pasal 3, Musa bertanya, kalau orang Israel tanya, siapa yang mengutus aku? Dia bilang, Yahweh, I am is I am. Makanya pertanyaan Musa bukan merujuk pada nama. Pertama Musa ungkapkan menanyakan nama Tuhan. Tuhan mengungkapkan nama Tuhan kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 33, ini satu percakapan waktu Musa meminta menyatakan kemuliaan dan Tuhan balas dengan kata nama di sana. Coba tolong buka Keluaran pasal 33 ayat 18 dan 19. Boleh bantu baca. Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Terima kasih Pak Andre. Lanjut di ayat 5 dan ayat 6 sampai ayat 7. 5, 6, dan 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan Pasal 3, minta maaf. Pasal 34 ayat 5, 6, dan 7. Lanjut di dalam cerita itu. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Terima kasih, Pak Andre. Lihat, perhatikan di sana. Musa minta kemuliaan, Tuhan perkenalkan nama. Dan nama Tuhan dinyatakan melalui karakter. Apa karakternya? Dia itu Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, berlimpah setia, meneguhkan kasih setia pada beribu-ribu orang, dan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Saudara perhatikan mana nama Tuhan di sana. Di dalam ungkapan berjalanlah Tuhan lewat Tuhan dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang. Itu dia gunakan kata El Yahweh. Sekali lagi, El Yahweh itu dia ungkapkan sehubungan dengan keeksistensinya. Keberadaannya secara tanpa diciptakan. Dia keberadaannya itu sendiri. Dia Alfa dan Omega. Awal dari yang akhir. Tidak ada yang menciptakannya. Dan dari mana dia datang tidak ada yang tahu. Dia eksis sendiri. Tanpa diciptakan. Dan ungkapan nama itu muncul dengan karakter. Makanya sebenarnya di dalam 10 hukum ketika hukum ketiga berbicara, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita terlalu sempit untuk berpikir mencari nama Tuhan itu apa. Gampang, lihat di dalam apa di doa Yesus. Dimuliakanlah namamu. Dengan kata lain, untuk hukum ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dihubungkan dengan doa Yesus yang diajarkan dalam pasal 6. Kita sementara diajak untuk menjaga nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan, itu masuk di dalam karakter. Siapa saudara? Kalau Allah itu Maha Pengasih, engkau menyebut dirimu seorang Kristiani, seorang Kristen, arti Kristen, pengikut Kristus. Pengikut Kristus, saudara, bukan hanya ikut-ikut seperti orang bodoh. Seorang pengikut Kristus, seperti ungkapan kitab Wahyu, di mana anak domba itu berada, mereka mengikuti dia. Dengan kata lain, karakter-karakter Kristus diikuti oleh pengikut-pengikut ini. Sudah lihat? Jadi dengan kata lain, untuk memuliakan nama Tuhan, di mana nama Allah itu dinyatakan dalam setiap perilaku kita. Dinyatakan dalam setiap perkataan kita. Dinyatakan dalam setiap cara berpikir kita. Keluaran pasal 34, dia ungkapkan sehubungan dengan karakter Allah. Dia itu penyayang, dan kalau kita menjadi pembenci, saudara sementara membawa Allah yang lain di sana. Dan kita melanggar hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan sebutan kita sebagai seorang Kristen, dan perilaku kita tidak sesuai, berapa banyak kali kita telah melanggar hukum ketiga. Kita ungkapkan kita ini adalah pengikut Kristus, tetapi perilaku kita, cara bicara kita, angan-angan hati dan motif kita menyatakan satu perbedaan yang sangat-sangat tajam dari karakter Tuhan itu sendiri. Seringkali kita berdoa, Tuhan, lindungi saya hari ini. Jaga saya hari ini. Saya waktu berdoa, saya berdoa seperti Tuhan, buat saya tidak berdosa hari ini. Buat saya jadi benar hari ini. Seolah-olah seperti itulah bahasanya ya. Dan ketika saya diam sejenak, Tuhan seperti bicara dalam pikiran saya. Terlalu tinggi hati kamu, terlalu ego kamu. Menjaga kamu. Karena memang doa kita adalah self-centered. Berpusat pada diri. Selalu yang terbaik untuk diri. Dan Tuhan seperti bicara dalam pikiran, kenapa kamu tidak menjaga saya? Menjaga kemuliaan. Menjaga nama saya, jangan sampai saya dipermalukan. Dan saya diam. Saya bilang, Tuhan, saya mulai ganti doa saya. Berikan kepada saya kuasa untuk menjaga nama. Jangan oleh karena perbuatan saya namamu dipermalukan. Jangan oleh karena perkataan saya namamu dipermalukan, Tuhan. Orang membenci saya, bukan lagi saya yang dibenci, tetapi engkau yang dikhianati. Karena dengan mereka membenci saya, mereka berbuat dosa kepadamu. Karena Petrus sendiri katakan, siapa yang membenci? Dia adalah seorang pembunuh. Kalau kita membuat orang lain membenci kita sementara membuat dia jadi pembunuh, dia menjadi pemberontak terhadap Tuhan. Dan saya berdoa, saya katakan, Tuhan, buat saya menjadi seorang penjaga nama Tuhan yang setia.
Berikan saya kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya saya boleh menjaga nama Tuhan dengan setia. Ketika saya berbicara dengan orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Ingat Yesus katakan, dengan terang, bercahaya di tiap-tiap orang. Nama Tuhan dimuliakan. Dia tidak bilang, izinkan cahayamu bercahaya dan namamu dimuliakan. Tidak. Coba buka dengan saya dalam kitab Matius. Ini khotbah Yesus. Tolong baca ayat ini. Matius pasal 5. Tolong baca. Matius pasal 5. Ayat 14 sampai ayat 16. Coba tolong baca ayat ini. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya orang melihat perbuatanmu itu dan memuliakan siapa? Memuliakan kamu atau memuliakan Tuhan? Memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kita berharap perbuatan baik kita, orang akan puji kita. Kalau perbuatan-perbuatan kita harus berpusat kepada Kristus. Izinkan mereka muliakan Yesus. Itu kita sementara menjaga nama Tuhan. Di situ kita sementara memuliakan nama Tuhan. Dengan nama itu kita pun turut dimuliakan. Saudara dan saya menjadi satu dalam Kristus. Makanya tidak heran Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah Injil yang dibaca setiap orang. Saudara itu adalah Injil, saudara itu adalah surat-surat yang dibaca setiap orang. Orang dapat melihat Kristus bukan hebatnya engkau berteologi. Orang melihat Yesus dalam hidupmu bukan hebatnya pengetahuanmu mengenai Alkitab. Sudah berapa banyak engkau membaca Alkitab? Berapa kali dalam 1 tahun? Tidak demikian. Orang melihat engkau. Mereka melihat Yesus. Seringkali, kalau orang dalam kecewa, orang lain kecewa, apa yang dorongan kita? Jangan lihat saudara A, saudara B. Lihat Yesus. Saya sering tanya, kalau saya seorang ateis, saya mau tanya sama kamu, orang Kristen, mana Yesus yang kalian mau kasih tunjuk sama saya? Buktikan Yesus sama saya. Mana Yesus itu? Satu kali ada teman saya seorang ateis. Dia membuat pertanyaan sama saya. Dia bilang, kenapa kamu percaya Tuhan? Dia tanya sama saya. Itu biasa, pertanyaan umum ya. Yesus yang kamu sembah, itu kan hanya sejarah. Itu dia ungkapkan sama saya. Saya bertanya sama dia, tanya balik. Kenapa kamu suka berteman dengan saya? Dia tersenyum, dia bilang, ya, kamu baik, James. Memang saya sering layani dia buat hal-hal yang dia juga senang. Kamu baik, James. Saya langsung katakan sama dia, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan saya kalau saya tidak kenal Tuhan saya. Kamu bisa melihat Tuhan saya dari apa yang saya lakukan. Jadi banyak orang ingin membuktikan Yesus. Paulus saja sendiri, seorang rasul. Dia katakan, perhatikan perbuatan-perbuatan saya. Saudara dan saya dipanggil untuk mewakili nama Yesus di bumi.
Banyak orang rindu melihat Yesus, tapi dia tidak dapat melihat Yesus karena dia berharap melihat Yesus di hidupmu sebagai seorang pengikut Yesus. Dia tidak bisa melihatnya karena engkau membawa satu karakter yang kabur di hadapannya. Jangan sampai kita salah di dalam memperkenalkan karakter Kristus. Memuliakan nama Tuhan bukan hanya dengan lagu-lagumu. Masih lagu-lagu malaikat lebih indah, lebih kudus, lebih mulia daripada lagu kita. Jangan memuliakan nama Tuhan hanya dengan kata-katamu. Masih lebih hebat kata-kata malaikat di sorga daripada kata-kata kita. Dengan pujian-pujian kita, dengan doa-doa kita, bukan di situ. Tuhan mengharapkan kita menjaga kemuliaan Tuhan melalui karakter kita yang sesungguhnya. Kita menyebut Allah itu pengampun, tapi engkau pembenci. Waktu orang tanya, kenapa kamu membenci Pendeta James? Pendeta James bilang, saya kan masih manusia. Terlalu pendalihan yang hebat itu. Kalau kamu manusia terus, manusia macam apa seperti itu? Tidak pernah bertumbuh. Kita mengatakan Yesus pengampun, tapi kita tidak pernah mengampuni. Saya masuk gereja, lebih baik saya masuk gereja di sini daripada saya masuk gereja di sebelah. Kenapa tidak masuk gereja di sebelah? Iya, ada orang di situ yang saya tidak suka. Kenapa kamu tidak suka dia? Aduh, daripada saya berdosa di situ, mending saya di sini saja. Saudara, sampai mati saudara tidak akan pernah diampuni. Karena kamu tidak pernah mengampuni orang lain. Yesus siapa yang kamu sembah? Yesus yang bagaimana? Yesus pemain bola di sana, di Spanyol? Atau Yesus Tuhan yang ada di sorga? Banyak nama Yesus, orang Spanyol. Filipin juga ada. Dengan penggunaan kata Yesus dipanggil Jesus. Tapi tulisannya Jesus. J-E-S-U-S. Yesus mana yang kalian sembah? Ini harus menjadi pertanyaan. Ini harus kita renungkan. Jangan kita suka berdalih, tetapi hidup kita tidak pernah bertobat. Tuhan katakan, jika engkau tidak mengampuni musuhmu, aku tidak akan sama sekali mengampuni kamu. Dan bagaimana kita akan berdalih, oh saya tidak mau di gereja itu, karena ada orang situ, daripada saya berdosa, saya tidak ke gereja, mending saya datang di sini saja. Saudara, selama saudara tidak pergi di situ, hidup dengan dia, dan ampuni dia, seumur hidupmu tidak akan pernah diampuni. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan, yang kita menjaga namanya, jangan sampai oleh karena perbuatan dan perkataan kita, orang lain berdosa terhadap Tuhan. Untuk itu doa kita pagi hari ini perlu diganti. Bukan lagi mendoakan masalah engkau dapat proyek. Mendoakan supaya engkau orang yang berhasil. Minta kuasa Roh Kudus. Dan yang menjadi doamu bagaimana engkau dapat memuliakan Tuhan. Engkau boleh menjaga namanya, tetap kudus dan mulia. Melalui perbuatan-perbuatanmu, Tuhanmu ditinggikan. Melalui perbuatan-perbuatan kita, Yesus dimuliakan. Demikian terangmu bercahaya, kata firman Tuhan, supaya mereka memuliakan nama Bapamu yang di sorga. Biarlah renungan ini boleh membawa hati kita lebih terikat pada Yesus. Ketergantungan kita pada Tuhan. Dan hendaklah kita menjadi berkat sepanjang hari ini bagi orang lain. Dalam perkataan, dalam motif hati, dalam perbuatan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan cinta akan Tuhan akan selalu bertambah dalam hidup. Tuhan akan karuniakan dalam hati pikiran rohnya yang akan menuntun engkau ke seluruh kebenaran. Engkau akan dimuliakan bersama-sama dengan anak yang dikasihinya, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Pak Pendeta, mengucap syukur untuk perenungan di pagi ini, mengingatkan kita kembali apa yang harus kita minta dalam doa,
Terkadang terlalu banyak self-center, tapi puji Tuhan di pagi ini kita boleh melihat lebih jauh mengenai nama Yesus yang indah, karakternya, dan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda untuk merefleksikan firman Tuhan, sambil kita akan mempersiapkan diri masuk dalam persekutuan doa, saya mengundang kita untuk kembali memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala masalahku. Hiduplah dalam aku, tuntunlah jalanku, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, dosa dihapuskan, hadirat-Mu nyatakan dalam aku Tuhan. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia ku tinggalkan agar dapat surga. Diriku aku serahkan, turut kehendak-Mu, sedia melakukan segala perintah-Mu. Aku takkan melawan ataupun mengeluh, karena Engkau menuntun di dalam kasih-Mu. Sekarang aku menunggu panggilan-Mu Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam aku. Amin, terpujilah Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kiranya ini menjadi pergumulan kita di pagi ini. Kita punya jurnal doa yang setiap hari kita akan bersama. Tapi di pagi ini, dengan pertolongan Tuhan, kita memiliki satu usulan doa yang khusus agar kita semua di pagi hari ini, dengan pertolongan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan lewat karakter-karakter kita. Bapak Ibu sahabat orang muda, ini usulan doa yang sudah dicantumkan. Namun pada saat ini boleh minta kesediaan hamba Tuhan, Pak Pendeta juga boleh tolong doakan kita pada saat ini, Pak Pendeta, khususnya
kami yang mengadakan Jemaat El Syama di Ambon, boleh tolong doakan jemaat dalam pembangunan, ada dalam pergumulan lahan untuk pembangunan rumah Tuhan, juga untuk pertumbuhan, terutama sahabat-sahabat orang muda kita, sahabat-sahabat orang muda dalam pertumbuhan, kiranya boleh memuliakan nama Tuhan, dan juga dalam jemaat boleh ada persekutuan dan persatuan. Pagi ini mungkin pendeta tolong doakan kita semua yang boleh bergabung juga dengan satu usulan doa. Yang pertama kecurahan Roh Kudus, dan juga yang tadi untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu usulan doa kita pertama di satu hari ini. Dan untuk doa, kami mohon kesediaan pendeta juga boleh tolong doakan kita. Pendeta James boleh doakan kita. Apa boleh Pak Pendeta? Ya, boleh. Mira. Ya, mungkin itu pergumulan kita bersama di pagi ini Pak Pendeta. Ada Bapak Ibu orang tua yang bergabung. Pagi ini juga ada Ketua Jemaat, Bapak Ketua Andre, juga ada Pak Pendeta Rimbing, Pendeta Jemaat kita juga, mungkin tolong didoakan Pak Pendeta. Bersama kita semua yang hadir di pagi ini juga. Baik di Indonesia Barat, Indonesia Timur, bahkan di negara yang lain seperti di Dili, dan juga negara yang lain, teman-teman dari negara yang lain mungkin Pak Pendeta tolong doakan. Mungkin itu Pak Pendeta. Baik, hanya itu tadi usulan doa ya. Iya Pak Pendeta. Baik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Yesus Allah kami, di hadapan tahta-Mu yang kudus. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami muliakan. Kami menyadari akan segala kekurangan kami, menyadari segala kelemahan kami. Kami mengagungkan-Mu Tuhan, untuk menjadikan Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Tambahkan iman kami untuk percaya kepada Engkau sebagai juru selamat itu. Biarlah nama-Mu akan selalu dimuliakan oleh karena kasih setia-Mu dan keadilan-Mu yang tiada putus-putus. Dan kiranya dalam doa ini Tuhan, kami boleh dapat diperbaharui dalam segala aspek kehidupan kami. Lebih khusus di dalam cara berpikir kami. Hati kami yang selalu kami serahkan kepadamu, untuk menjadi tahta-Mu Tuhan. Tiliklah hati kami dari segala dosa dan pelanggaran dalam segala setiap motif hati yang salah. Jadikanlah kami milik-Mu. Mampukan kami untuk menjaga nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu dalam segala hidup kami, baik angan-angan hati, perkataan, dan perbuatan kami. Izinkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan lebih banyak orang memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Meteraikanlah pelajaran yang telah kami terima pagi hari ini ya Tuhan. Mampukan kami menghidupinya dalam segala kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa kami, Yesus Juru Selamat kami. Dalam doa ini Tuhan kami bawakan kepadamu dalam segala pergumulan jemaat El Syama, di mana mereka sangat membutuhkan tempat untuk beribadah. Untuk itu Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan yang akan bekerja bersama-sama dengan anggota-anggota jemaat yang ada.
berikan kepada kami semua, lebih khusus anggota jemaat yang ada di El Syam. Jemaat ini Tuhan boleh memiliki hati pengorbanan. Dan kami semua pun boleh memiliki hati pengorbanan. Sehingga rumah Tuhan yang sementara mereka bangun boleh selesai dengan baik. Yang dibentuk dari pengorbanan diri, waktu, tenaga, dan segala hidup mereka. Dengan itu biarlah nama Tuhan ditinggikan. Karena gereja ini dibangun atas roh Kristus, karakter Kristus, yang berkorban tanpa pamrih. Bapa dalam sorga, diberkatilah umat-Mu yang ada di jemaat ini. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Hamba tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan memberkati jemaat El Syama. Bersama dengan kami juga ada pendeta Rimbing, Pak Ketua Andre, para majelis yang ada, biarlah Engkau sertai mereka dengan kasih, untuk mampu menuntun dan mengayomi umat, dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati Mira ya Tuhan, yang sudah membuka sarana ini untuk kami semua. Kiranya Engkau balaskan segala kebaikannya, dedikasinya, untuk kemuliaan-Mu saja. Dan juga Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara-saudara hamba-Mu, yang tidak dapat disebutkan satu persatu di tempat ini, tapi bila Engkau tilik hati mereka, Engkau pimpin mereka dengan apa yang mereka harus hadapi. Berikan kemenangan, berikan kuasa Tuhan, sehingga umat-umat ini tidak akan berlalu sia-sia. Kami semua dapat diperhitungkan sebagai anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang setia. Ketika Tuhan datang kedua kali, tidak satu pun dari kami hilang, tapi kami boleh memuliakan Tuhan. Berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan, baik yang ada di Dili, di daerah timur, Ambon, dan sekitarnya. Mari Engkau sertai dengan kasih sayang Tuhan. Ada para misioneri juga, evangelis, hamba-hamba Tuhan, di dalam mendedikasikan hidup mereka bagi-Mu. Tuhan, Engkau sertai dengan rahmat-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan tidak menjadi sia-sia. Kemuliaan demi kemuliaan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan mereka puas dari segala kemuliaan yang Engkau nyatakan. Tuhan, biarlah Engkau akan selalu menjadi Allah bagi kami. Dan kami akan selalu menjadi umat-Mu. Dan Tuhan, Engkau pakai umat-Mu ini dengan segala kuat kuasa-Mu. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada yang sakit, mari Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Ada yang lemah iman, Engkau tambahkan iman mereka dan kuatkan kerohanian mereka. Teguhkan hati mereka bagimu. Tarik mereka untuk lebih dekat dan mengasihi. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan dan keselamatan Tuhan akan menyertai umat-Mu ini, saudara-saudara hamba-Mu yang telah hadir di Zoom ini, hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau, kemuliaan hormat bagi Engkau saja Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Adalah doa dan ucapan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Pak Pendeta yang sudah melayani, juga bagi kakak-kakak yang sudah terlibat, kakak ini, juga bagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang sudah bergabung di pagi ini. Mengundang kembali Bapak Ibu dan sahabat orang muda besok di subuh jam 3 WIB, jam 4 WITA, dan jam 5 WIB kita akan kembali ada dalam doa bersama, dan setiap update jurnal doa akan dikirimkan di chat WhatsApp. Mungkin itu yang menjadi usulan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba Tuhan, Pak Pendeta James dan keluarga, dan semangat aktivitas pagi ini bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Shalom. Pendeta James. Terima kasih. Tuhan Shalom, terima berkati kasih semua. sama-sama. Terima Kak kasih Felis. firman-Nya. Terima Tuhan berkati pendeta. Tuhan berkati. kasih Bapak Pendeta. Ketua. Terima kasih. Amin. Tuhan Terima Yesus. kasih. Terima kasih, Ketua. Terima Baik, kasih Tenang, terima kasih. semuanya. pelan-pelan.